Bismillahirrahmanirrahim. Faidan sa'adata kullu wahidin berkamal iltizam al-amri wa fima lahu alladhi lajli khuliq wa tawba fihi wa taqarrub lahu bi qit'in ma wa tawdu fihi wa taqarrub lahu bi qit'in ma yamna'u minhu wa yasuddu anhu min turhatil al-hanqa al-mudarrin wa tahwisatil aghniya'il battalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah bertemu kita kembali dalam majlis rutinan ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah beri kekuatan kita bisa mengisi umur sisa kita ini dengan dekat kepada Allah. Dan bisa merasakan kenikmatan ibadah yang pernah dirasakan oleh al-arifin billah. Kitab yang kita baca sekarang ini adalah Risalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwanil Muhibbin dan Al-Khairuddin. Ini salah satu kitab yang dikarang oleh beliau Habib Abdullah. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang kita tidak memiliki ilmu kecuali yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya kamu Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui dan maha hikmah. Ini kalimat adalah diucapkan oleh para malaikat ketika Allah memandangkan menyerukan inni ja'ilun bil ardi khalifah, aku menciptakan di bumi ini ada khalifah dunia, yaitu manusia yang disebut khalifah. Kenapa manusia disebut khalifah ada di atas bumi? Jadi annahu utiya ba'du sifatin min sifatillah, karena manusia dikasih sifat-sifat Allah sebagian, tapi muqayyadah, bukan sifat mutlaqah. Allah itu maha sami', Allah berikan kepada manusia sama. Allah itu maha basir, Allah berikan kepada manusia itu basar. Allah itu adalah kalim, mutakallim, Allah berikan kepada manusia itu juga kalam. Allah berikan itu semuanya diberikan oleh Allah, tapi sifatnya adalah muqayyadah, bukan mutlaqah. Ilmunya Allah mutlak, samanya Allah mutlak, basarnya Allah mutlak, semuanya mutlak. Tapi kalau manusia muqayyad. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagian ulama ada mengatakan begitu. Maka para malaikat melihat pernah terjadi di atas bumi ini ada makhluk Allah, Bani Jan. Mereka tadi itu diciptakan di bumi, ternyata banyak membunuh, banyak membuat kerusakan, kekufuran. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, untuk apa menciptakan di bumi lagi? Padahal sudah pernah diciptakan oleh Allah, banyak yang bunuh, banyak membuat fasad, kerusakan di bumi. Banyak pengusaha diabdi kawan di sulap. Cukup Allah makhluk kita selalu bertasbih kepadamu, selalu memujimu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, wahai malaikat. Ya, kenapa? Allah maha mengetahui, ilmunya malaikat ya sudah, yang dikasih Allah ilmu. Lebihnya nggak akan bisa. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sebagian ulama menyatakan, Allah menyatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, karena hidup di antara malaikat tadi itu ada Azazil, setan yang akan menjadi iblis. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, karena Azazil ini yang dikenal sebagai makhluk Allah yang soleh di antara malaikat akan menjadi mal'un, akan menjadi pelaknat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ringkas cerita diciptakan Nabi Adam.
oleh Allah SWT. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Asma'a kullaha. Allah berikan kepada Nabi Adam ilmu asma, nama semuanya. Kullaha. Nah, mulai yang ada saat itu sampai yang akan datang dengan semua bahasa. Dengan semua bahasa. Mungkin dulu nggak ada pena ya, tapi Allah kasih ilmu Nabi Adam masalah pena. Apa sekecil apa, sendok, garpu, semuanya ya. Dengan seluruh bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, dengan seluruh bahasa. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Setelah itu cuma Allah, padahal belum ada kuliah atau universitas saat itu ya, bahasa. Nah, inilah ilmunya Allah. Cuma Allah ma'al malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka disitulah Allah mintakan, malaikat, ayo ambiuni bi asma'i haula'i. Ini apa yang makhluk ini? Ini semuanya tampakkan dulu. Subhanaka, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, aku enggak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan kepada. Innaka antal alimul hakim. Engkau yang maha mengetahui dan Engkau yang maha hikmah hakim. Ketika cerita diperintahkan malaikat tadi itu memberikan tahiyat sujud kepada Nabi Adam, tapi bukan sujud untuk beribadah, sujud tahiyat. Jadi dibacakan ulama itu sujudnya artinya penghormatan kepada Nabi Adam. Nabi Adam menyatakan, lah saat itu saja Allah jadikan kiblat sujud kepada Nabi Adam. Sebagaimana kita sujud sekarang kiblatnya kepada Ka'bah. Bukan berarti kita kita Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebagian ulama menyatakan itu bukan, itu sujud tahiyat. Itu sujud tahiyat. Sujud tahiyat, itu sujud tahiyat, sujud penghormatan. Sebagian menyatakan ya. Ja'alallah Adam kiblatan di sujud malaikat hina itu. Saat itu Allah jadikan Nabi Adam sebagai kiblat untuk disujudi saat itu. Nah, kalau sujud sesuai dengan perintah Allah itu bukan berarti menyembah Nabi Adam, tetap ibadah kepada Allah. Cuma kiblatnya saat itu Nabi Adam. Kiblatnya saat itu Nabi Adam. Bagaimana kita sujud kepada Allah, kiblatnya adalah Ka'bah. Coba di bersama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, akhirnya disitulah kelihatan yang tidak diketahui oleh malaikat yang diantaranya itu Azazil yang seperti orang soleh, seperti yang banyak soleh tadi itu sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Itulah sir ini a'lamu ma la. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang memiliki alam semesta. Rabbil alamin yang memiliki alam semesta. Alam itu masih Allah. Selain Allah itu namanya alam. Rabbil alamin yang memiliki selain Allah itu Allah. Apa? Angin. Apa? Bintang. Apa? Selain Allah apa? Siapa pemiliknya? Allah. Rabbil alamin. Pemilik seluruh alam semesta alam. Karena itu tidak ada yang wujud ini selain Allah kecuali adalah milik Allah, dan mereka tadi itu tidak bisa berdaya kecuali dengan Allah. Alladzi khalaqal insana min tin. Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Saudara, manusia diciptakan dari tanah.
Apa buktinya manusia diciptakan dari tanah? Zat yang ada di tanah ada di tubuh manusia. Di tanah ada air, di tubuh manusia ada air. Tanah ada kapur, di tubuh manusia ada zat kapur. Di tanah ada besi, di tubuh manusia ada zat besi. Di tanah ada misalnya zat garam, di tubuh manusia ada zat garam dan seterusnya. Allah ciptakan manusia pertama adalah Nabi Adam. Sumi Adam lianna khuliqa min adimil ardh. Adam itu diciptakan dari adimin ardh, tanah, bagian tanah yang atas ini macam-macam. Ada tanah kapur, tanah liat, tanah dikumpulkan ya dengan perintah Allah tentunya, dan akhirnya dinafakh, maka hiduplah Nabi Adam. Hiduplah Nabi Adam. Hiduplah Nabi Adam. Karena itu kalau kita mau lihat, selain zat manusia, zat-zat yang ada di bumi itu ada di manusia, maka warna kulit manusia sesuai dengan warna. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang itu sesuai dengan warna. Waktilah alsinatikum wa alwanikum. Baik. Karena itu keliru sekali kalau ada orang menyatakan Nabi Adam itu bukan makhluk pertama, ada ibunya atau yang lainnya. Ya, ini sudah mukhaliful ijma' dan mukhaliful nas. Mukhaliful ijma', mukhaliful nas. Ya, Allah alam, apakah kepingin jadi orang yang terkenal di mufassir atau bagaimana? Tapi yang jelas nggak ada. Nggak boleh kita berkeyakinan seperti begini. Ya, itu nyimpang daripada nas. Ya, kalau tidak bisa kufur nanti. Bisa kufur nanti. Ya, ini memaknai Al-Quran bukan pada makna yang sebenarnya. Nafasal bulan diraih, melihat dia bawa maka ada humnya. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Wa ja'ala naslahu. Ini ayat Quran ini. Dan menjadikan turunan Nabi Adam itu min sulalatin min ma'in, daripada turunannya min ma'in main, dari air yang hina, air mani. Air mani. Turunannya Nabi Adam baru dari air mani. Nah, kalau Nabi Adam ada ibunya, ya dari mani juga dong. Bukan mintin kalau begitu Nabi Adam. Apalagi ada namanya Anissa katanya. Binti Zahra katanya saya. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in main, dari air yang hina. Itu asalnya juga. Kita ini semuanya Bani Adam, turunnya Nabi Adam. Ya, karena itu Nabi menyatakan la fadla li arabi ala ajami wala abyan ala aswad illa bitaqwa kullukum min Adam wa Adam min turab. Tidak ada itu keunggulan itu manusia ini. Yang Arab lebih unggul daripada yang Ajam, enggak ada. Yang putih lebih afdal daripada yang hitam, enggak ada. Kecuali kalau dinilai dari takwanya. Semua dari Adam, dan Adam semua dari tanah. Itu mau Arab, mau Jawa, mau Madura, mau Cina, mau apa, semuanya dari tanah. Paham? Enggak boleh kita karena Arab kemudian merasa lebih afdal daripada bukan Arab, enggak boleh. Sama. Bahasa-bahasa dipakai kadang-kadang pribumi lebih afdal daripada itu, sama. Tidak ada illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan itu semuanya illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Lihat aslinya kamu. Dan kita semuanya dari mani, ada dari masuk. Asal usulnya mimmain mahin. Tahu mahin, air yang hina. Kalau baju kita basahnya karena air, nggak ada masalah, nggak malu kita. Kalau kita
Bahasanya karena bekasnya mani, malu kita. Kita ucap Pak, kita bersihkan ini. Hatta dari maninya kita, apalagi dari maninya orang lain. Main ada aslukum ini. Ini asalnya dari itu memang kita main. Nah ini kan tidak perlu sombong. Ya, lihat asal usulnya. Lihat asal usulnya. Wa akhrajal mu'minina al-mutawassilina al-mutawassilin mungkin. Al-mutawassilin, al-mutawassilin. Ya, bukan mutawassilin. Wa akhrajal mu'minina al-mutawassilin bil haqqi wa saddi min zubratil khasirin. Allah keluarkan orang mukmin yang saling wasiat dengan yang hak dan sabar di dalam kelompoknya orang-orang yang rugi. Kelompoknya orang yang rugi. Wal asli innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Ada yang menyatakan wal asri itu sholat asar, demi sholat asar. Ada wal asri, ada waktu asar. Ada yang menyatakan wal asri ibad dahri, demi masa, demi umur. Ada yang menyatakan wal asri ay wa asrin nabi, zaman Nabi, demi zamannya Rasulullah. Karena zaman yang paling istimewa negara hari kiamat adalah zaman hidupnya Rasulullah. Innal insana fi khusrin, manusia ini semuanya rugi kalau usahanya. Apapun usahanya itu rugi, illa kecuali ini bismillah iyyahum ba'da an amma bil khusri bil khusrani naw' al insan alladhi huwa sayyid adami illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman dong, wa amilus sholihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling wasiat dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling wasiat dengan kesabaran. Al-mutawassil, orang mukmin amal soleh saling wasiat dengan al-haq. Apa al-haq? Al-Islam, ad-din, dan sabar. Menjalankan agama itu perlu kesabaran, karena ada tantangan. Pasti itu. Karena itu kalau ente jadi orang Islam nggak siap sabar, nggak akan bisa, ente rugi. Karena terus gimana caranya sabar? Ada tawasi, saling wasiat dengan sabar. Sabar. Kita lagi diuji dengan Allah, sabar. Itu dia. Kita dapat rezeki banyak ini. Kita harus sabar. Sabarnya apa? Kita jangan sampai gunakan tidak baik. Kita harus syukuri. Lagi ibadah harus sabar. Sholatnya harus tepat waktu, sabar. Sholatnya harus khusyuk, sabar. Baca Qurannya, sabar. Saling wasiat dengan kesabaran. Kalau nggak bisa, nggak akan sabar. Mulai drop misalnya pekerjaannya, nggak sabar, utang sama bank, bisa. Nggak sabar. Ibadah mulai misalnya diganggu sama perempuan, luntur ilmunya, nggak sabar. Di sini saling wasiat dengan kesabaran. Atau sobis. Wa amara ibadahul mu'minin wa amara ibadahul ladzina amanu bitta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan Allah memerintahkan hambanya orang beriman ini dengan ta'awun, saling membantu, 'alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Insyaallah. Saudara, tidak mungkin kita ini hidup sendiri. Tidak mungkin kita ini hidup sendiri. Kita ini harus hidup berjamaah. Apa? Nih, sholat misalnya, itu perlu mati. Tapi kalau sudah ada yang satu adzan, jangan nanti berselisih, jangan nanti munafasah. Ya, kok
Bukan juga kalau begitu. Nggak perlu. Satu ada nasihatnya siap jawab. Mungkin juga begitu, yang keempat juga segitu satu, yang saling mendukung. Imam juga begitu satu. Anak nggak mau, kita harus buat imam sendiri, ya kacau. Yang lainnya harus sih, pahalanya dapat semuanya. Inilah ta'awun. Yang qasidah satu, yang jawab semuanya qasidah. Ya racun. Yang ceramah juga begitu, ini satu. Yang lainnya antum mendengarkan sama ceramahnya. Ya ini majelis. Karena itu ada ta'awun. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Segala bentuk kebaikan itu namanya albir. Sekecil apapun, sebesar apapun, itu adalah albir. Nah, at-taqwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Albir lebih umum lagi. Lebih umum lagi. Wa akhbarahum anna akramahum 'indallah atqahum, dan Allah mengabarkan kepada manusia ini yang paling mulia manusia itu adalah yang paling takwa kepada Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Tapi jangan pernah mengklaim anak paling lebih takwa. Jangan. Enggak boleh. Di sisi Allah kita mana tahu. Oh, dilihat dari tempatnya. Kalau di masjid lebih afdal daripada di pasar. Belum tentu. Kadang-kadang di pasar lebih afdal di masjid. Kenapa? Cari rezeki yang halal untuk bantu fuqara wal masakin, untuk menyantuni anak-anak yatim. Yang ada di masjid cari sendal bagus. Tidak bisa diukur dengan tempat. Oh, diukur dengan umur, nggak bisa. Oh, diukur dengan suku, nggak bisa. Dengan keluarga, nggak bisa. Berarti di sisi Allah yang paling mulia, yang paling takwa, yang tahu Allah. Gitu. Jangan mengklaim ini lebih takwa daripada ini, nggak boleh. Indallah, inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Ada lagi menyatakan akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa. Siapa? Yang pasti Muhammad Rasulullah. Ini ayat untuk menerangkan kemuliaan Nabi. Amma inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku yang paling takwa, aku yang paling takut kepada Allah SWT. Lisannya Rasulullah sendiri yang nas. Bahwa syarih. Nah, karena itu kalau menyatakan akramakum indallah atqakum itu adalah Rasulullah, nggak ada yang salah. Selain Rasulullah, ya indallah, yang tahu Allah, bukan diukur dengan amal. Oh, sholatnya lebih banyak berarti atqakum, enggak juga. Oh, yang paling bangun masjid yang paling bagus atqakum, enggak juga. Nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah. Jangan mengklaim, ya, jangan mengklaim. Wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk supaya mereka beribadah kepada Allah. Untuk mereka beribadah kepada Allah bukan karena memberikan manfaat kepada Allah. Emangnya apa sholatnya kamu itu? Allah butuh sama sholatnya ente, imannya ente, takwanya ente. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi aqraj minkum masa ada fikir. Seandainya ini manusia, jin manusia, mereka menjadi orang yang paling takwa, anggap seperti Nabi Muhammad semuanya. Terus dengan takwanya ente apakah menambahi kemuliaan Allah? Enggak, ya tetap. Wala anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjali qalbi minkum. Mana kosmogi syai'an?
Seandainya misalnya manusia dan jin itu menjadi orang yang paling jahat, anggap jadi orang semuanya, apakah mengurangi kewibawaan atau kemuliaan Allah? Enggak. Allah tidak semakin mulia dengan ibadah kamu. Allah tidak menjadi tidak mulia karena maksiatnya kamu, karena kekurangan kamu. Kalau begitu, ibadah kamu manfaat untuk diri kamu. Maksiat kamu itu madarat untuk diri kamu. Paham ya? Oh, ini tidak didukung oleh makhluknya, akhirnya Allah bisa dilengsarkan jadi Tuhan gitu. Ada, nggak pernah manfaat itu semuanya. Kita beribadah untuk mendapatkan manfaat dari ibadah kita. Man amila shalihan falinafsihi wa man asa'a 'alaiha. Naam. Wa annahu waliyul muttaqin, dan sesungguhnya Allah itu waliyul muttaqin, nasirul muttaqin, adalah yang membela orang-orang yang bertakwa. Nah, yang membela, yang menolong orang-orang bertakwa. Ini manusia ini, kalau kepingin kamu tadi itu dibela oleh Allah, maka jadilah al-muttaqin, orang takwa kepada Allah. Nggak pernah Pak orang takwa itu kecewa, itu nggak ada. Maling, penipu, koruptor, semuanya itu pasti akan ketakutan dan dia dapat akan kecewa. Tapi orang yang takwa nggak akan kecewa dia. Kenapa? Allahu waliyul ladzina amanu. Innallaha wali sesungguhnya Allah itu waliyul muttaqin, membela orang yang bertakwa. Hah? Itu kemuliaan itu dengan bertakwa. Wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Sudah tadi. La liya'muru dunya. Allah ciptakan manusia dan jin untuk mereka beribadah kepada Allah, bukan untuk memakmurkan dunia. Wa yajma'ul amwal, dan mengumpulkan harta-harta. Saudara, ada orang yang memakmurkan dunia. Allah ciptakan. Tapi bukan antum. Antum diciptakan ini orang beriman untuk beribadah di dunia. Tapi kan kita perlu pengairan, kita perlu kendaraan, kita perlu itu. Allah ciptakan itu untuk memperoleh dunia. Orang-orang yang bukan antum ini, antum diciptakan untuk ibadah, ibadah. Dunia ini nanti ada yang apa? Yang merawat dunia. Allah ciptakan mereka, orang cita-cita dunia itu untuk memperoleh dunia. Lah kamu ibadah aja yang bagus, nanti Allah sediakan kebutuhan kamu. Haji, perlu kendaraan, Allah ciptakan. Terus kamu dilancarkan rezekinya nanti Allah. Ibadah kamu. Jadi kalau gambarannya ini, ada pelayan-pelayan yang Allah ciptakan untuk mempersiapkan orang-orang pilihan Allah ini, orang beriman. Mereka itu pelayan-pelayan. Lah kamu cita-citanya jadi orang pilihan, gitu. Hanya ibadah benar. Lah kok cita-citanya jadi pelayan kan? Meninggalkan ibadah, ingin jadi orang yang memakmurkan dunia, kan rugi kita. Itu kita tidak dukung. Lu berarti kita nggak boleh kerja, ini kerja, tapi untuk ibadah. Nggak ada masalah, bukan pokoknya untuk ibadah, bukan untuk memakmurkan dunia. Yang memakmurkan dunia itu ada orang lain, sudah Allah ciptakan. Orang-orang kafir, orang-orang mereka yang tidak beragama, itu kelas mereka itu menganggap ini dunia surga aja Pak, karena itu diindahkan sama mereka. Dilayani, kamu itu antum tuh makhdumin, bukan khodama. Dengan ibadah kamu berdekat kepada Allah, kamu akan dikhidmati oleh makhluk nih, bukan kamu jadi pelayannya makhluk. Lah kok kita punya cita-cita jadi pelayan ya? Kamu dilihat. Izzat wa syarafat ibadat akrab ilahi. Kemuliaan kamu tadi itu karena ibadahnya kamu kepada Allah. Itu orang mukmin.
Mereka bukan mukmin. Karena itu dia cari kemuliaan lewat harta, lewat kedudukan, lewat istana, lewat kekuasaan. Itu mukmin, mudah. Takwanya ente akan mendapatkan karamah dari Allah. Takwanya ente akan mendapatkan segala urusan kamu sulit akan jadi mudah. Takwanya ente, rezekinya ente akan lancar semuanya. Ini orang mukmin. Dapat semuanya sudah. La sholat, wala puasa, kerja, dia becak terus loh. Dia jadi kuli terus ini. Kapan nanti jadi dimudahkan oleh Allah? Aku awal dimudahkan. Ini akan diangkat derajat kamu oleh Allah SWT. Karena kalau kamu orang mukmin, kamu orang mukmin, kamu akan dikhidmati, bukan kamu menjadi pelayan nantinya. Inilah kekurangan kita dalam memahami ya kawan. Dan terus kerja nggak apa-apa, hasil kerja buat ibadah. Familinya itu banyak yang perlu dibantu, kok nggak peduli? Buat apa sih? Hartanya itu banyak tapi dan digunakan untuk ibadah. Buat apa? Lu ini mati sebenarnya nggak banyak. Buat apa itu semuanya ya kawan? Kalau buat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antum mukminun. Itu orang beriman diciptakan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang harus kita pahami ya. Wa hatalahum dari ta'ala lisan Rasulil Amin al-Qail, ma uhiya layya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin, atau an ijma'il mala wa kun minat tajirin. Tidak pernah diwahyukan kepada aku, kata Nabi, untuk aku menjadi orang yang banyak mengumpulkan harta, bukan al-ma' ini al-mal. Ya, ini al-ma' di sini. Ya. Dan aku menjadi orang yang tajir. Nggak ada. Amat mengumpulkan harta yang banyak ya. Jadi orang tajir yang luar biasa. Walakin, tapi perintah Allah dengan ini kepada Nabi, ansabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yakin. Muhammad, bertasbihlah kamu dan mujilah kamu terhadap Tuhan kamu, dan jadilah kamu orang yang banyak sujud, yaitu banyak sholat, dan beribadahlah terus kepada Tuhan kamu hatta yakin, sampai datang keyakinan. Ada yang menyatakan al-yakin wa kamalul iman, yang dimaksud adalah sampai betul-betul sempurna iman kamu. Ada yang menyatakan al-yakin itu adalah al-maut, sampai datang itu kematian kepada kamu. Ini diperintahkan. Nah, karena itu ya kawan, kita ini diatur oleh Allah, ada tugas masing-masing. Orang mukmin tak kasih iman ya, tak kasih hidayah, tak kasih kamu Islam, tak jadikan kamu orang Islam. Laksanakan di perintahnya ya. Laksanakan. Banyak ibadah ya, baca Quran ya, zikir ya, laksanakan. La zikir, wala Quran, wala qiyamul lail, wala sholatnya dijaga, wala puasanya, wala itu. Ikut urusan dunia terus dijaga ya. Nah, kita akhirnya mundur dari sini. Kemajuan kamu karena kamu akan dibantu oleh Allah dengan takwanya kamu, dengan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana? Kita tak boleh jadi pejabat, jadi tapi untuk ibadah. Kita nggak boleh jadi dokter, jadi tapi untuk ibadah. Nggak boleh jadi profesor, jadi tapi untuk ibadah. Jangan jadi profesor tinggal ibadah. Dokter ninggalkan ibadah, agak kode. Kadang-kadang gara-gara dia tadi itu ahli bahasa Inggris, nggak senang dengan orang yang belajar bahasa Arab. Ajib nggak? Ini apa? Nggak maju ini. Baca kitab nggak maju mana nanti? Ngajinya diganti nyanyi kok maju. Maju ke neraka. Ini ada. Kelihatan ada orang bener-bener nutupi Allah, nggak setuju. Putrinya suruh buka semuanya, nggak maju-maju kamu. Disuruh buka auratnya, maju kemana? Ini nilai hidup. Ternyata kamu meninggalkan takwa, ternyata meninggalkan ibadah, ternyata meninggalkan to'at. Nah, ini jangan terjadi. Silakan jadi apapun kamu, tapi tetap menjadi orang yang muttaqi, orang takwa, tetap menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Sudah masuk waktu ini. Sudah. Ada yang ditanyakan Allah.
Miknya nggak bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb mau tanya keterangan di budaya setan itu kok di budaya setan lemah, sedangkan di budaya wanita adil lebih besar. Penjelasannya. Iya. Kita tahu bahwa setan itu musuh kita. Kita akan paham kok kalau kita mau ditipu sama setan itu paham. Oh, jangan maksiat, menyampaikan wajib udah jelas. Tapi kalau perempuan tadi itu lebih ke nafsu. Dan nafsu itu lebih bahaya berarti 70 setan. Ta'arraf bi nafsi la ta'man wa ilaha fa nafsu akhbatu min sab'ina syaitana. Kalau tidak ada nafsu Pak, kita ini insya Allah banyak selamatnya daripada setan. Setan itu menggunakan nafsu untuk menjerumuskan kita. Disuruh tinggalkan sholat Jumat, banyak bertahan. Disuruh tinggalkan banyak bertahan. Kegoda sama santriwati, buyar. Banyak itu. Di situ setan berupaya nafsu kamu itu adalah menjadi nafsu ammarah bisu. Kalau sudah begitu sudah jadi budaknya nafsu. Mudah setan akan bermain dengan kamu. Nah itu perempuan itu, oh nih kasih gambaran kamu. Sekali kamu melihat perempuan cantik, walaupun dibuka Ka'bah, yang kamu ingat perempuan itu. Walaupun kamu baca Quran, yang kamu ingat perempuan itu. Padahal Quran ini nyeritakan neraka, tidak takut gitu. Bayangkan perempuan itu. Walaupun di muka kamu tuh gunduk, yang kamu ingat perempuan itu. Walaupun siaran Nabi, yang kamu ingat perempuan itu. Karena itu Nabi menyatakan an-nadratu sahmun masmumun min sihami. Satu kali melihat aja kepada perempuan yang ajnabiyah itu berarti kena panah beracun daripada panah iblis. Oh, berarti awas hati-hati. Tapi anak sudah sebe, misalnya. Mungkin 80 tahun kalau sudah kelihatan itu masih jadi muda lagi. Jangan apa? Jangan kamu anggap itu adalah tidak bahaya, bahaya. Ya, bahaya saudara. Di meja itu diceritakan ada satu orang ahli ibadah. Luar biasa. Dia dalam kholwatnya bertahun-tahun, beranjak daripada sejadahnya kalau dia tadi itu untuk hajat, tidur sekedar, makan sekedar, ibadah. Orang yang seperti ini, iblis sama setan ini berusaha untuk mencelakakan lebih daripada orang yang di pasar-pasar di jalan-jalan, Pak. Gimana nih? Lewat itu nggak bisa juga. Akhirnya cari cara. Dapat informasi, punya intelijen itu iblis itu. Dapat informasi ada anak Amir yang lagi sakit. Udah diusahakan ke pengobatan medis, nggak sembuh. Di situ dia mulai bawa kepada orang yang wali itu, biar didoakan. Dibawa sampai ada di situ. Jadi ya udah, kan doakan kau pulang. Kata si iblis, jangan, biar tinggal di sini. Doanya nggak bisa sekali nih, ini berkali-kali harus. Dititipkan paksa-paksa udah taruh. Di situ subhanallah. Ini Allah itu kalau mau mencelakakan orang itu dibuat salaballahu adla. Idza aradallahu subhanahu wa ta'ala an yanfuda qadaruhu an yanfida qadaruhu wa qadaruhu salaba min dawil uquli min dil uquli adlahu. Allah itu kalau menghendaki takdirnya tadi itu harus terjadi,
maka orang yang berakal itu dicabut akalnya untuk terjadi. Kelihatan pertama Surabaya. Kelihatan lagi mulai stop. Kelihatan terus akhirnya menikmati, akhirnya berzina, akhirnya hamil. Di situ panik dia. Sudah bukan untuk ibadah benar, tapi sudah untuk menutupi aibnya. Setan udah menguasai tubuhnya. Bunuh. Gimana? Kalau ditanya nanti, bilang nggak tertolong sakitnya. Dicabut akalnya. Bunuh, kubur. Berangkat setan ke orang tuanya, ditasbih, rindu sama anaknya. Mungkin anak kamu butuh enggak untuk ketemu dengan kamu. Berangkat ke sana. Sudah pura-pura namanya bersiswa. Udah pura-pura di bersiswa jadi orang soleh. Kalau orang soleh beneran. Nangis. Pak, dengarkan baik-baik ya. Idza tamma fujurul mar'i malaka aine fayabki matasya. Orang kalau sudah sempurna kesalahannya, maka dia bisa mengontrol matanya. Nangisnya bisa dibuat-buat kapan saja. Saya difitnah nangis, saya ini nangis. Tapi semuanya itu adalah trik. Ini juga begitu Pak, nangis. Udah zina, udah bunuh, macam-macam. Punya trik. Akhirnya tolik dia. Bila kau nanti kasih kabar nih, kau langsung dikubur. Bongkar, kita pindah ke rumah. Dibongkar, ternyata bekas pembunuhan. Habis siksa habis, hancur namanya siksa habis. Lah dikasih makan, wala dikasih minum, ditelanjang di tengah padang pasir, sampai akhirnya udah nggak mampu apa-apa. Datang iblis, datang setan. Mau mana buka? Mau kasih minum? Mau anak tolong? Iya kata dia. Udah nggak ada iman. Sujud sama anak, kafir sama Allah. Saat itu udah hilang imannya. Ketika dia sujud kepada iblis, dicabut oleh. Jangan main-main. Dan Anda disuguhi itu semuanya. Anda kalau mau lihat orang berzina, mudah kok, bawai anaknya HP. Merusak itu namanya orang tua itu. Pengen lihat perempuan yang telanjang, bawai ya anaknya. Itu merusak. Itu mencinta. Biar gampang komunikasinya, insya Allah gak ada komunikasi, yang penting anak kamu selamat. Begitu seharusnya. Ada yang lain Allah. Mau ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
من سؤال القائم حدثنا صرف درجة على ذلك باسمك يا أرحم الراحمين يا أرحم رب اغفر لي ولدي رب اغفر لي ولدي رب اغفر لهم كما ربينا ونسألك الأخلاق Yang mau ditanyakan lagi, Dokter? Ada? Devi. Mudah-mudahan dan manfaat semuanya ya. Ilmu itu harus dimanfaatkan ya. Ilmu itu ibarat obat. Obat itu akan manfaat kalau kita minum. Tapi cukup kita bawa obat yang manfaat. Paham ya? Ada orang sakit bawa obat di kantongnya. Manfaat untuk kesehatan ya. Harus ini. Ilmu juga begitu. Bukan hanya sekedar dimengerti, tapi diamalkan. Kalau bawa ilmu tidak diamalkan, maka nggak manfaat ilmunya, nggak akan bisa menyelamatkan, nggak akan bisa memberikan syafaat. Karena itu ilmu manfaat kalau ilmu manfaat. Nah, ilmu itu ada yang bermanfaat. Ya, karena itu jangan sampai punya ilmu tapi tidak manfaat. Punya ilmu tentang masalah sholat tapi nggak sholat, apa itu manfaatnya? Nah, mondok sudah 7 tahun tapi ternyata dia film porno. Ilmu manfaat, ya ilmu itu apa yang bermanfaat. Nah, justru orang yang paling bodoh tahu bahaya tapi dia langgar, tahu haram tapi dia lakukan. Itu orang yang paling bodoh. Nah, itu orang yang paling bodoh. Mudah-mudahan insya Allah ilmu kita manfaat. Doanya bagi Mugaddam sudah ada belum? Yang akan datang insya Allah kita sambil baca doanya bagi Mugaddamnya. Setelah majlis kita baca doa bagi Mugaddam, cari ada di mana di Google boleh di mana cari atau di foto. Nanti di aplikasi juga ada Pak Ali. Nah, itu cari doanya bagi Mugaddam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. Ini minuman ya, siapa sih dari makan ya? Itu makan. Ya,